give you my heart. Assalamualaikum sahabat Twinster, welcome back to my channel Kembar Identik Official. Buat kalian yang baru aja gabung di channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu, like, share kalau kalian suka, dan jangan lupa nyalain tanda notifikasinya ya, supaya kalian jadi orang yang pertama dapat notifikasi dari channel ini dan gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, thank you. Oke, di video kali ini sesuai dengan thumbnail dan judulnya, aku mau bahas tentang kehamilan lagi ya mams. Jadi aku mau bahas tentang berbahayakah flek saat hamil dan apa faktor penyebabnya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Check it out. Flek saat hamil adalah kondisi yang kerap terjadi, terutama pada kehamilan pada trimester yang pertama. Bukan berarti flek saat hamil hanya diabaikan begitu saja, karena pada kondisi tertentu, flek saat hamil bisa menyebabkan gangguan-gangguan yang lebih serius, terutama jika flek saat hamil disertai dengan tanda-tanda yang tidak normal. Flek saat hamil adalah kondisi di mana kita menemukan tetesan darah yang berwarna pink, kecoklatan, bahkan merah yang keluar dari vagina. Flek saat hamil adalah kondisi yang sering terjadi. Sekitar 20% dari wanita hamil mengalaminya. Apalagi pada usia kehamilan trimester yang pertama. Kondisi ini lebih sering terjadi ketika wanita mengandung dengan metode in vitro fertilization atau bayi tabung. Ada banyak faktor yang menyebabkan flek saat hamil. Maka dari itu, cermatilah penyakit atau kondisi tertentu yang disebabkan oleh adanya flek saat hamil. Oke, apa aja sih penyebab flek saat hamil? Antara lain, 1. Pendarahan implementasi. Pendarahan implementasi adalah penempelan embrio pada rahim kita ya mams. Jadi, kondisi ketika embrio menempel pada rahim kita itu disebut dengan pendarahan implementasi. Dan pendarahan implementasi ini terjadi ketika sekitar 6-12 hari setelah pembuahan. Oke, yang kedua, infeksi pada vagina atau serviks. Infeksi dari salah satu alat reproduksi ini adalah salah satu penyebab adanya flek saat hamil. Jadi iritasi ini terjadi karena adanya peradangan di dinding rahim atau serviks dan sehingga menyebabkan iritasi. Ada beberapa faktor yang dapat memicu iritasi pada dinding serviks atau rahim tersebut, yaitu antara lain penyakit menular seksual atau penyakit non seksual ya mams. Oke, penyebab flek yang ketiga yaitu munculnya polip rahim. Polip rahim juga bisa menyebabkan flek pada saat hamil. Polip rahim yang tumbuh di leher rahim itu sebenarnya tidak berbahaya ya mams. Polip rahim ini muncul karena tingginya kadar hormon estrogen pada tubuh ibu hamil selama kehamilan. Oke, next, iritasi pada leher rahim. Flek saat hamil juga bisa dipengaruhi karena adanya infeksi pada leher rahim. Kondisi ini biasanya muncul karena setelah berhubungan seksual dengan suami. Pemeriksaan panggul atau leher rahim juga bisa karena USG melalui vagina. Tapi kondisi ini tidak berbahaya untuk janin ya mams. Oke, yang kelima yaitu kelainan plasenta. Gangguan plasenta seperti plasenta previa, terus robekan plasenta dari dinding rahim, terus pertumbuhan plasenta yang terlalu dalam hingga lapisan otot, itu juga bisa menyebabkan flek saat hamil.
Yang keenam, kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik atau hamil di luar kandungan adalah kondisi ketika sel telur yang telah dibuahi tidak menempel pada rahim, melainkan di luar rahim, seperti tuba falopi. Tetapi selain menyebabkan flek saat hamil, kehamilan ektopik ini juga disertai dengan sakit yang luar biasa di perut bagian bawah atau punggung, kemudian pusing yang sangat berat dan badan terasa lemas. Tetapi kehamilan ektopik ini hanya terjadi 2 di antara 100 kehamilan ya mams. Oke, next, kehamilan molar atau hamil anggur. Penyebab flek saat hamil yang lainnya adalah kehamilan molar atau hamil anggur. Adalah kondisi ketika sel telur yang telah dibuahi tidak berkembang sebagaimana mestinya. Akibatnya kantong rahim terbentuk, namun janin yang ada di dalamnya tidak berkembang. Untuk mengurangi risiko flek saat hamil, kami bisa melakukan beberapa hal sebagai berikut, yaitu 1. Istirahat cukup, terutama tidur pada siang hari. 2. Mengurangi aktivitas yang berat. 3. Cukupi cairan untuk tubuh kita. Terus 4. Jangan angkat berat. Maksimal kita angkat berat itu 4,5 kg ya mams. Karena pada trimester yang pertama itu sangat rentan, jadi lebih baik bunda mengurangi angkat-angkat berat dulu. Nah, wanita yang mengalami flek saat hamil tanpa ada gejala-gejala yang lainnya seperti yang tadi disebutkan, yaitu perdarahan yang hebat atau disertai dengan nyeri dan lain-lain, sebenarnya itu tidak menjadi masalah, akan reda sekitar 4-5 harian dan bisa melanjutkan kehamilannya dengan sehat dan bisa persalinan normal. Tetapi kita tetap harus mewaspadai dengan periksa ke bidan, puskesmas atau dokter juga bisa, agar bisa mencegah terjadinya kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita inginkan. Tapi pada kondisi ini mami harus cepet-cepet langsung periksa ke dokter ketika mami mengalami kondisi seperti pusing yang terlalu berat, bahkan sampai pingsan. Kemudian nyeri pada perut bagian bawah yang nyeri sekali gitu loh mams. Terus keluarnya cairan pada vagina, apalagi disertai dengan jaringan rahim, terus kram perut, terus pendarahan yang hebat, itu langsung periksa ke bidan atau dokter ya mams. Karena pada kondisi ini biasanya terjadi pada trimester yang pertama dan berakibat fatal, yaitu keguguran. Aku mau cerita sedikit tentang pengalamanku sendiri ya mams. Pada usia kehamilan 2 atau 3 bulan itu aku mengalami flek ya mams. Begitu keluar flek, aku langsung bawa ke bidan tempat aku periksa rutin. Nah, di sana aku dikasih obat penguat kandungan dan vitamin-vitamin lainnya, dan disuruh bed rest untuk beberapa hari sampai flek itu berhenti, dan aku lakuin itu semua. Kemudian sekitar 3-4 hari itu fleknya berhenti, alhamdulillah, dan itu menjadi kondisi yang sudah normal ya mams. Nah, beda halnya dengan teman aku, dia namanya Novianti. Hai Novianti, sedikit berbagi pengalaman, ini nyata atau real ya mams. Dia itu juga flek, tetapi tidak langsung diperiksakan ke bidan tempat dia periksa rutin ya mams. Nah, sekitar 2 harian atau 3 harian, aku lupa karena sudah lama ya, itu baru dia periksa ke bidannya. Nah, tetapi dari hari pertama, kedua, ketiga itu
fleknya itu terus menerus, bahkan mungkin berubah warna gitu memang, dan disertai dengan perut yang nyeri. Jadi begitu dia periksa ke bidannya, terus dirujuk ke rumah sakit untuk USG. Nah kemudian dia USG, ternyata sudah kosong rahimnya, dan dia cerita sama dokternya, katanya lagi buang air kecil, kayak keluar sesuatu gitu. Nah ternyata itu mungkin jaringan rahim atau bakal janin yang sudah terjatuh gitu ya Mams. Alhamdulillah ketemu sih, sebelum USG itu dia di kamar mandi jatuhnya. Alhamdulillah bisa ketemu, nggak hilang gitu loh Mams. Oke Mams, semoga bermanfaat video kali ini. Kalau menurut Bunda video ini bermanfaat, please subscribe channel ini, like, share. Kalau ada yang mau ditanyain silahkan komen di bawah. Oke. So cukup sekian video dari aku. Thanks for watching and see you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.